Brother Gun, ini kan pandemi hingga ini tahun yang ketiga apa keempat ya? 2020 mulai 2019 ketiga ya. Kurang lebih 3 tahunan kita mengalami masa paceklik ya di masa pandemi COVID-19 gitu ya kan. Itu kan memang sangat terasa sekali, bukan hampir kali ya, hampir semua aspek kehidupan, khususnya kita di Indonesia yang merupakan negara maju ya, negara berkembang ya. Kita termasuk negara yang masih fase disebut negara berkembang. Itu memang terasa banget bahwa COVID-19 ini menjadi suatu big problem bagi semua orang. Nah, Arifin kan biasa di pendidikan nih, gitu kan. Nah, sekarang juga Arifin diamanahkan menjadi, bukan menjadi sih, mungkin di sementara ini dipercaya untuk membersamai ayahanda, bunda, dan ananda di Sekolah Alam Pangkal Pinang di Sapka ya. Sedikit promosi juga nih ya. Mantap. Nah, Sekolah Alam Pangkal Pinang. Nah, itu kan kita mungkin sekolah swasta kan memang sedikit agak luas ya dibanding sekolah negeri ya yang di bawah pemerintah. Dan kayaknya bisa dikatakan sama juga, yang mana begini. Kita kan kalau selama COVID-19 kita stay at home, ya kan? Kayak orang belajar juga kan from home, ya enggak? WFH, work from home, ya kan? Kalau kita di pendidikan lebih padanya kita juga mengajarnya juga dari rumah, anak-anak juga di rumah. Nah itu anak-anak kan biasanya kan ini ya, ada HP mereka pandang gitu ya, dari video gitu ya, jadi dengerin voice. Jadi pandang mereka tuh terpusat hanya di layar HP. Ataupun di layar laptop ataupun di tabletnya. Nah, habis itu mereka kayaknya lay down. Kenapa? Kadang juga mereka capek. Terus mereka kayak malas-malasan juga gitu kan. Sedangkan pengen dalam kategori untuk jaga kesehatan, kayaknya anak-anak sekarang kok kayaknya lebih tidak bisa selincah dan seluas kita dulu ya. Kalau kita dulu kan habis pulang sekolah nggak ada apa-apa, lari ya, terus main bola, terus kadang mandi air sungai, manjat pohon, kayaknya organ tubuh kita kan asik ya, maksudnya memang bergerak ya. Nah, bermainnya dapat. Sekarang kan kayaknya selama pandemi ini anak-anak pada kayaknya kayak terpenjara gitu, terkungkung. Sedangkan kita harus sehat nih. Gimana itu Bang Gun? Ya ini menyangkut sekali lagi kepada pemerintah yang memegang wewenang itu. Wewenangnya. Sebenarnya kebijakan itu harus kita kaji ulang benar-benar apakah dampak kepada masyarakat itu memang baik ada. Saya sangat concern ya kepada kesehatan atau kebugaran apalagi mengenai COVID. Saya termasuk bermazhab yang tidak tidak mengagungkan tidak mengagungkan kesakitan. Saya lebih mengagungkan kehebatan tubuh kita. Kesehatan tubuh kita ya. Kehebatan tubuh kita yang bisa bertahan dalam penyakit. Itu di dalam bahasa medis mengatakan OTG. OTG itu apa sih sebenarnya? Orang tanpa gejala. Orang yang kuat imunitasnya. Nah, kenapa tidak kita berfokus kepada itu? Kita ini kan diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik pembuatan. Tubuh kita itu bisa menciptakan penyakit bagi dirinya, bisa menyembuhkan penyakit sendirinya. Dia bisa buat penyakit, dia bisa menjadi obat untuk dirinya, mengobati dirinya sendiri. Betul. Jadi apa yang telah Tuhan ciptakan kepada kita manusia ini itu sebenarnya sudah ada penawar, sudah ada obatnya gitu ya. Kenapa kita tidak bisa berfokus ke situnya? Kita hanya berfokus kepada kehebatan penyakitnya. Padahal penyakit itu tidak lebih dari 5% saja bisa menyerang tubuh kita. Menyerang tubuh kita gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang lemah fisiknya ada. Karena memang orang-orang yang punya penyakit komorbid itu biasanya penyakit itu berselimut di dalam penyakit komorbid kita. Tetapi kalau tubuh kita kuat, daya tahan tubuh kita kuat, gaya hidup kita bagus,
kita peduli dengan tubuh kita. Saya rasa kita tidak akan pernah terjadi apa-apa. Iya. Saya selama masa pandemi, alhamdulillah saya tidak pernah sakit. Nggak pernah sakit ya? Arifin pernah sakit kayaknya enggak sih. Kalau sakit perut mungkin sering kali. Ataupun pusing kepala juga sering kali. Nah, itu kan menjadi pengetahuan atau ada loh orangnya bisa sehat itu. Yeah. Makanya sebenarnya sakit itu kan bukan istilahnya, bukan sesuatu yang harus terjadi. Tapi sehat juga tidak harus terjadi. Tidak wajib ya. Bener. Soalnya kan kadang kita khawatir banget ya, siswa-siswi peserta didik kita di sekolah, mereka kan calon generasi ya. Ketika mereka dengan lifestyle yang memang itu tidak mengarahkan mereka pada sesuatu yang membuat mereka itu sehat, bugar, mereka rentan pada sakit, itu kan kita khawatir ya dengan ini nanti bangsa negara kita ini nanti nggak ada generasi, malah bukan generasi yang sehat kita dapat, tapi generasi yang memang berpenyakitan, Bang Gun. Kira-kira edukasi yang seperti apa sih sebenarnya ya, sehingga peserta didik kita baik ya tingkat mungkin dari TK memang kan kita butuh sehat kan, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kayaknya edukasi di kita kayaknya masih sangat minim sekali ya terkait. Ya, bahkan nggak ada. Malah mungkin kadang bisa dikatakan tidak ada ya. Kayaknya masalah sehat tuh kayaknya orang tuh kayak los aja ya. Apalagi kalau kita konsumsi sesuatu kayaknya oh udahlah, nanti perut bisa ngatur gitu ya. Karena kita menganggap sehat itu kita sudah punya. Kita sudah punya. Jadi setiap diri kita itu kita punya sehat. Jadi ketika kita punya mentalitas seperti itu, kita akan cenderung tidak peduli, ignoran terhadap kesehatan kita. Apalagi berbicara sehat kepada anak muda sangat tidak menarik. Apa yang membuat anak muda itu terkesan itu kayaknya saya kan baru umur 16, 17 itu. Saya lagi kuat-kuatnya nih. Apa ngerasa udah sehat banget sehingga penyakit itu bakal nyerang mereka atau gimana sih sebenarnya? Karena mereka itu masih berpikir atau punya mentalitas dia sudah punya sehat. Jadi untuk apa? Akan lebih menarik ketika kita mengajak mereka untuk berbicara uang. Berbicara tentang finance gitu. Iya, lebih sangat menarik karena setiap kita ini merasa kekurangan uang. Padahal banyak ya orang yang mereka cari uang terus ya, nabung uang sebanyak-banyak. Akhirnya mereka terkena sakit. Akhirnya uangnya habis untuk mengobati dirinya. Ngobatin dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya lagi-lagi kayaknya edukasi kita yang kurang atau pemahaman kita ini ya terkait bagaimana lifestyle yang sehat ya. Ketika kita berbicara edukasi, pemahaman itu memang runutnya kepada pembelajaran kita yang ada di sekolah formal atau edukasi kita lah. Di sekolah-sekolah kita tidak pernah kita diajarkan tentang kebugaran, tentang olahraga yang baik untuk tubuh kita. Kita cenderung bahkan tidak sama sekali mengetahuinya. Kita tidak pernah belajar tentang nutrisi, makronutrisi, mikronutrisi. Kita tidak pernah belajar. Seperti apa kebutuhan kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda terlepas dari aktivitas masing-masing. Jadi kebutuhan kita ini berbeda, makan kita berbeda kebutuhannya. Tapi kita cenderung tidak bisa mengetahui ini karena tidak ada pembelajaran yang menyangkut kepada nutrisi, kebutuhan harian kita seperti apa. Kebutuhan kita bergerak gini, tapi kebutuhan nutrisi, kebutuhan makan kita seperti apa. Harus disesuaikan dengan aktivitas keseharian kita. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Iya. Jadi sama dengan seperti siswi sendiri kita memang mereka juga itu dengan gaya belajar yang beda-beda, kebutuhan belajar yang beda-beda. Jadi ternyata sehat juga itu manusia, itu setiap orang itu memiliki kebutuhan sehat yang beda-beda ya. Jadi bisa dikatain salah nggak sih ketika Arifin biasanya sukanya
kalau nggak jogging, futsal, gitu-gituan aja. Yang lain itu sukanya biasanya mungkin mereka main basket, terus main volley, atau di gym lebih ke sini. Itu sebenarnya untuk permainan olahraga kayak gituan atau tipe-tipe olahraga gituan itu tuh sudah dikatakan cukup nggak sih? Jadi gini, tadi kan menyangkut nutrisi sudah ya. Sekarang pernah nggak kita diajarkan atau kita tahu tentang olahraga itu? Pernah nggak kita belajar tentang olahraga yang related dengan kebutuhan tubuh kita? Saya rasa nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan orang tidak pernah tahu itu. Iya. Kayaknya kalau kita di sekolah biasanya lebih tataran Permainan betul permainan nanti ujung-ujung buat lomba. Lomba. Dan terus kalau nggak itu paling hanya untuk memenuhi standar kalau kita nanti butuh nilai bahwa kamu sudah dapat materi tentang volley. Nah, itu sekali lagi masuknya kepada kurikulum pendidikan kita yang tidak bersahabat dengan kebugaran kesehatan itu. Jadi oleh karena itu makanya yang lebih bersahabat itu penyakit yang bersama kita ya gitu ya. Karena juga ternyata kita di lembaga pendidikan itu tidak pada langsung tataran yang relate pada kesehatan kita sehari-hari gitu ya. Bahkan guru pun harusnya guru itu harus kalau guru-guru kita sehat sebenarnya pengajar-pengajar kita pasti akan lebih hebat. Banget. Jadi betul. Kita harus tahu dulu olahraga itu seperti apa. Olahraga itu hanya ada dua ya. Latihan otot jantung, latihan otot rangka. Dua itu latihan yang harus kita pelajari. Sama latihan otot rangka. Nah, otot jantung itu seperti apa tuh kardio itu? Lari, futsal, renang. Semua yang ada di benak kita dan di sekolah kita masih berada di tataran kardio jantung. Baik nggak? Baik. Cuma yang tidak pernah diajarkan kepada kita olahraga pengencangan otot rangka, latihan beban. Padahal otot rangka kita inilah yang menopang tubuh kita itu. 95% sahamnya sangat besar di dalam tubuh kita, otot rangka kita. Jadi malah hampir keseluruhannya itu yang tidak kita pelajari dan tidak pernah kita melakukan aktivitas tersebut ya. Iya. Jadi wajar dong ya kita sekarang ini kalau di sekolah itu ya murid-murid, guru gitu kan, dan secara umumnya masyarakat kita itu rentan pada sakit gitu ya. Karena yang otot yang menopang tubuhnya nggak pernah dia latih. Nggak pernah dia latih gitu ya. Harus ada pembelajaran atau edukasi sejak dini. Kita kasih pembelajaran itu. Kalau kita ingin anak-anak kita sehat dan kuat. Saya punya slogan ya, atau cita-cita itu juga kami di Binaraga atau di kebugaran punya cita-cita menjadikan Indonesia sehat dan kuat. Menjadikan Indonesia sehat dan kuat ya. Tapi itu ya. harus terlibat tiga peran yang harus terlibat dalam cita-cita ini. Apa Pertama, aja itu, Bang? Pendidikan. Kedua, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Olahraga. Jadi itu harus kerjasama untuk menciptakan itu. Jadi dari sisi pendidikan, terus olahraga, kesehatan, sama kesehatan ya. Memang tiga aspek ini sangat besar peran ini ya, menjadi yang menjadi core ya, terkait bahwa tiga elemen dalam kehidupan seseorang itu khususnya juga bakal berdampak baik ya buat bangsa dan negara kita gitu ya. Ya kalau kita mau kritik ya sedikit, pendidikan kita belum sampai ke situ. Belum. Kementerian Kesehatan kita juga lebih kepada perannya kepada kesakitan. Makanya dia lebih mengobati bukan mencegah ya. Dia bukan mencegah. Dia lebih kepada slogannya lebih baik mencegah daripada mengobati. Dia lebih kepada kuratifnya daripada preventif dan promotifnya. Iya. Jadi tindakan-tindakannya itu
kayaknya seharusnya sederhananya kita memahami kenapa sih rumah sakit? Sekali ke rumah sehat ya.